Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tono. Untuk kali ini kita akan kembali membahas textbook EPS topik Korea tahun 2015 edisi revisi. Kali ini kita akan membahas bab ke-7 Yogika Samusiryo. Untuk materi pembelajarannya, target pembelajaran tanya jawab tentang tempat dan barang. Tata bahasanya I atau K, Iyeyo atau Yeyo. Kosakatanya tempat atau barang. Informasi budaya Korea, duduk di lantai, barang kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk Tehwair, berikut adalah percakapan antara Minsu dan Tuan. Minsu menunjukkan ruang kantor dan toilet yang ada di perusahaan tempat Tuan. Dengarkan percakapan berikut ini. 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Nah, mari kita bahas tentang percakapan ini ya teman-teman. Apakah di sini Yogika ini di sini, Samusil kantor, Imnika akhiran tanya, atau bisa diartikan di sini. Apakah di sini kantor? Minsu menjawab, ne samusir imnida. Ne ya, samusir kantor, imnida adalah ya adalah kantor atau ya ini kantor. Tuan, 화장실이 어디입니까? 화장실 toilet I untuk akhirannya. 어디입니까? Ada di mana? Toiletnya ada di mana? Minsu menjawab, 저기입니다. Di sana. Nah, 어디 di sini atau mana? Suatu tempat yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Ini misalnya Samusir 어디입니까? Ruang kantor di mana atau ruang kantor ada di mana? Berikutnya 저기가 어디입니까? Di sana itu di mana? Untuk yogi di sini, untuk yogi adalah lokasi tempat pembicara berada. Misalnya 여기가 사무실입니다. Di sini adalah kantor. 여기가 집입니다. Di sini adalah rumah. Nah, jika sudah mendengarkan, kita bisa lihat pertanyaan berikut. Ini nanti bisa dikerjakan teman-teman. Minsu si muasir hago isoyo. Minsu sedang apa? Lalu nomor 2, tu saram jikem odie isoyo. Kedua orang itu, tu saramen, kedua orang itu, jikem sekarang ada di mana? Odie isoyo ada di mana? Nomor 1 jawabannya min susinen hesarel soke haku isoyo, atau Minsu sedang mengenalkan tentang kantor atau perusahaan. Nomor 2-nya du saramen samusire isoyo, kedua orang itu ada di kantor. Oke, lanjut. Oheil. Untuk ini adalah kosakata yang dapat kita pelajari di bagian bab ke-7 ini. Ini nanti bisa teman-teman catat atau ingat-ingat ya. Oke. Pertama, yogi. Yogi ini adalah di sini, dekat dengan pembicara atau tempat pembicara.
Kalau jogi itu di sana, tempat yang sama-sama jauh dengan pembicara. Dua, bedanya kalau jogi itu barang yang ditunjukkan itu sama-sama jauh dari pembicara satu dan pembicara dua, atau orang pertama dan orang keduanya. Kalau gogi itu di sana tempatnya jauh dari orang pertama tapi dekat dengan orang kedua. Semoga bisa jelas di sini ya teman-teman. Lanjut, odi atau di mana, yang hesa perusahaan, samusil ruang kantor, wajangsir toilet, siktang rumah makan, jeep rumah, kisuksa asrama, setakso laundry, myeongsil salon, sijang pasar, mate mat, Pionejem minimarket yang buka 24 jam, supermarket. Jawablah pertanyaan berikut dengan tidak melihat kosakata di atas. Ini mudah ya teman-teman, ini bisa dihubung-hubungkan. Ini di bawahnya sudah ada jawabannya. Contoh nomor 1 ini tadi adalah rumah atau jeep, berarti jawaban C. Nomor 2 ini wesa, berarti ini adalah wesa. Nomor 3 ini samusir, berarti samusir. Nomor 4 wajangsir, ini wajangsir. Oke, lanjut. Munbab il atau tata bahasa 1. I diletakkan pada subjek kata benda yang diakhiri dengan konsonan, dan K diletakkan pada kata benda yang diakhiri dengan vokal. Ini contoh. Com konsonan plus I, samusiri. Mom vokal plus K, yogika. Contoh, yogika samusir imnida. Di sini adalah kantor. Yogika di sini samusir imnida. Imnida adalah samusir kantor. Yogika samusir imnida. Sijangi odi imnika, pasar ada di mana? Sijang ini karena kata akhir katanya berakhiran dengan ngiang atau konsonan, dilanjutkan dengan i karena setelah konsonan ditambah i. Sijangi odi imnika, pasar ada di mana? Jika sudah mengerti tentang penggunaan i dan k, lengkapilah kalimat seperti contoh. Bogi jorom i atau karel sayong heso munjangel wansong haseo. Lengkapilah kalimat dengan menggunakan i atau k seperti contoh. Huajang siri odi imnika, huajang siri odi imnika, toiletnya ada di mana? Nomor 1, siktang karena konsonan tambah i, siktangi odi imnika, rumah makan ada di mana? Setakso karena berakhiran vokal ditambah k, setaksoka odi imnika, setakso laundry odi imnika ada di mana? Yogika sijang imnida, di sini adalah pasar. Sijang adalah pasar. Pionejomi jogi imnida, minimarketnya ada di sana. Ini seperti ini jawabannya ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa lanjut mengerjakan yang ini.
Lihatlah gambar, gunakan i atau k untuk melengkapi kalimat. Ini sijang, ini gambar sijang, berarti sijangi odi imnika. Seperti itu. Nomor 2 ini syupo. Syupoka, syupo karena berakhiran dengan vokal tambah k. Syupoka odi imnika. Lanjutnya ini ada ruang kantor. Berarti samusir karena berakhiran konsonan tambah i. Samusiri odi imnika. Kantor ada di mana? Kalau ini myeongsil atau salon. Myeongsil berakhiran konsonan berarti myeongsiri odi imnika. Nah, jelas teman-teman ya, kalau berakhiran konsonan itu ditambah i, kalau berakhiran vokal itu tambah k. Oke, kita lanjut. 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Nah, mari kita bahas. Di percakapan tadi bisa kita dengarkan. Nah, langsung kita artikan kalimatnya. Rihan, 여기가 기숙사예요. 우lang. Rihan, 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 여기가 기숙사예요. 여기가 di sini 기숙사 asrama예요. Di sini adalah asrama. 이건 기숙사 열쇠예요. Igon ini 열쇠요 adalah kunci 기숙사 asrama. Igon ini berasal dari igo atau igonen, disingkat jadi igon. Igon 기숙사 열쇠요. Ini adalah kunci asrama. Tuan menjawab, 감사합니다. Terima kasih. 그런데 저게 뭐예요? ngomong-ngomong, 저게 di sana itu atau di sana itu 뭐예요? Apa? Di sana itu apa? Rian menjawab, 가족 사진이에요. Itu adalah foto keluarga. Nah, 그런데 atau ngomong-ngomong, untuk menghubungkan kalimat sebelum dengan kalimat berikutnya, sekaligus membuka topik pembicaraan yang lain. Berarti frasa kalimatnya berbeda teman-teman ya. Contoh, 사무실이 어디예요? Kantornya di mana? 저기예요. di sana. 그런데 사무실이 왜 가요? Ngomong-ngomong, kenapa pergi samusir? Kenapa pergi ke kantor? Seperti itu. Nah, untuk untuk mo sendiri, atau moyo ini bentuk singkat dari muos. Biasanya dibilang muos saja atau moyeyo. Contoh, Irmi moyeyo. Namanya siapa? Ike moyeyo, ini apa? Nah, kita coba berperan menjadi nanti teman-teman coba dengan temannya di rumah mempraktikkan percakapan ini ya teman-teman. 리한과 tuan은 어디에 있어요? Rihan dan Tuan. Rihan과 Tuan ada di mana? 어디에 있어요? 기숙사에 뭐가 있어요? Di asrama ada apa? Nah, jawabannya untuk Rihan dan Tuan. Rihan과 Tuan 기숙사에 있어요. Nah, kalau 기숙사에 뭐가 있어요?
기숙사에 열쇠과 가족 사진이 있어요. Seperti itu ya teman-teman. Untuk tipsnya, Jurimal adalah singkatan. Dalam bahasa lisan banyak sekali bentuk penyingkatan. 말하기에서는 줄임말을 많이 사용합니다. Dalam bahasa lisan banyak sekali bentuk penyingkatan. Kalau igon ini dari igosen. Kalau igosi ige. Kalau jogosen jogon, jogosi joge. Jogosen gegosen gegon, gegosi goge. Ini nanti teman-teman bisa hafalkan. Ini cuma bentuk penyingkatan ya teman-teman. Tapi ini sering digunakan juga di Korea. Oke, kita lanjut. Oheil atau kosakata 2. Ini Yolse adalah kunci, 가족 사진 itu foto keluarga, 가방 tas, 지갑 dompet, 여권 paspor, 우산은 payung, 가을 cermin, 화장품 adalah kosmetik, 빗 adalah sisir, hair dryer atau hair dryer pengering rambut, BG bantal, ibul selimut. Lanjut. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Hubungkan, silakan hubungkan gambar dengan kosakata yang tepat. Lihatlah gambar 그림을 보고, lihat gambar dan hubungkan dengan kosakata yang tepat. Nomor 1 ini tadi adalah selimut ya teman-teman. Selimut itu ibul ke sini. Ini yokon atau paspor sini. Ini usan atau payung. Ini kabang atau tas. Oke, lanjut. Munbab I atau tata bahasa 2. Iyeyo atau yeyo. Iyeyo atau yeyo sama dengan bentuk imnida. Biasanya menjadi predikat dalam kalimat untuk menunjukkan suatu objek yang dijelaskan oleh subjek kalimat. Biasanya digunakan pada situasi non-formal. Kata benda yang diakhiri konsonan ditempeli iyeyo, sedangkan kata benda yang diakhiri dengan vokal ditempeli yeyo. Ini konsonal iyeyo, vokal yeyo. Misalnya 가방 iyeyo, 베개 yeyo. Contoh, 여기가 어디예요? Ini di mana? Nah, 기숙사예요. Asrama. 어느 나라 사람이에요? Anda berasal dari negara mana? Indonesia saram이에요. Saya adalah orang Indonesia. Nah, seperti biasanya kalau berakhiran dengan vokal dilanjutkan ke yeyo. Kalau berakhiran dengan konsonan dilanjutkan dengan iyeyo. 비교해 봅시다. Mari kita bandingkan iyeyo atau yeyo dan imnida atau imnika. Iyeyo atau yeyo biasanya digunakan pada situasi non-formal. Sedangkan imnida dan imnika digunakan pada situasi formal. Penggunaan iyeyo atau yeyo dipengaruhi oleh ada tidaknya konsonan atau vokal yang mengakhiri kata benda di depannya. Sedangkan imnida atau imnika tidak. Contoh, 저는 한국 사람입니다. Saya adalah orang Korea.
저는 한국 사람이에요. Saya adalah orang Korea. 여기가 기숙사예요. Apakah di sini asrama? 여기가 기숙사입니까? Apakah di sini asrama? Ini pertanyaan sama teman-teman, cuman padahal ini berakhiran vokal dua-duanya, tapi yang satu bisa langsung imnika, yang satunya lagi yang yeyo harus yeyo, nggak boleh iheyo. Jadi imnika dan imnida itu tidak tergantung dengan akhiran kata mau vokal ataupun konsonan. Oke, lanjut. 보기처럼 이에요 atau yeyo 사용해서 대화를 완성하세요. Lengkapilah percakapan. 완성하세요. lengkapilah, silahkan lengkapilah. 대화를 atau percakapan. 사용해서 menggunakan. 이에요 atau yeyo seperti contoh. Contoh ini adalah kosmetik. 이거 뭐예요? Ini apa? 화장품이에요. Ini kosmetik. Nah, ini gambar paspor Oyokun. 이게 뭐예요? 요건이에요. 이게 뭐예요? 지갑이에요. 저게 뭐예요? 열쇠예요. 저게 뭐예요? 베개예요. Nah, seperti ini jawabannya teman-teman. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi di rumah. Oke, lanjut. 활동, aktivitas. 보기처럼 친구와 이야기해보세요. Silakan coba bercakap atau bercakap-cakap dengan teman. 여기가 어디예요? Ini di mana? 교실에 있어요. Di ruang kelas. 이게 뭐예요? Ini apa? 컴퓨터예요. Ini komputer. Nah, ini suasana di ruang kelas bisa dapat diingat-ingat. Kuis, ini adalah kuis. 알맞은 말에 하세요. Atau disuruh memberi centang, berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Ini adalah gambar jam. Jam adalah sike, berarti sikeyo dicentang di sini. Kalau televisioniyo adalah televisi. Salah. Untuk yang gambar kedua, ini adalah ranjang atau 침대. 침대예요. centang di sini. Kalau 책상 adalah meja buku atau meja. Oke, lanjut. Munwa, tentang budaya. 한국의 좌식 문화 atau budaya lesehan di Korea atau duduk di lantai. 한국은 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. 그래서 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. 그리고 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Nah, 한국은 바닥에 앉아서 untuk orang Korea secara tradisional menjalani kehidupan mereka di lantai. Juasik itu lesehan atau duduk di lantai. 그래서
Oleh karena itu, 한국 사람들은 orang-orang Korea 대부분의 mayoritas atau kebanyakan 집에서 di dalam rumah atau di rumah melepaskan biasanya melakukan aktivitas dengan melepaskan sepatu, dan juga selain itu sepatu dilepas. Sangatlah tidak sulit untuk mencari tempat makanan yang mengharuskan pelanggannya melepas sepatu dan duduk saat makan. Ini seperti contoh ya teman-teman. Senggol pil sopum, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ini bisa dihafalkan. Rinse conditioner, shampoo, pinu sabun, cisul sikat gigi, ciyak pasta gigi, sugon handuk, miondogi alat cukur, hyuji tisu, cup gelas. Ini nanti bisa teman-teman hafalkan untuk kosakata. Lanjut. Nah, ini untuk soal 듣기 atau mendengarkan ya teman-teman. Nanti saya sertakan, nanti bisa teman-teman jawab. 7과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번, 여기, 2번 시장 3번 베개, 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 사무실 2, 세탁소 3, 화장실 4, 기숙사 5번 1, 지갑, 2, 여권, 3, 이불, 4, 거울, 1번. 들은 것은 고르십시오. 화장품. 2번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이게 뭐예요? EPS topik ilki, membaca. Nah, ini soal-soal untuk membaca reading ya teman-teman. Nomor 1 dan 2 adalah soal mengenai tempat, dan nomor 3 adalah soal mengenai barang. Pilihlah kata yang sesuai dengan gambar. Nomor 1 sampai 3. 다음 그림을 보고 많은 단어를 고르십시오. Lihatlah, perhatikan gambar atau lihatlah gambar berikut. 고르십시오, carilah kata yang sesuai. 단어를, 많은 단어를, kata yang sesuai. Ini gambar rumah, berarti 집, nomor 1 집. Kalau 회사 itu perusahaan. Kalau 시장 itu pasar, kalau mato adalah mat. Ini gambar ada seperti ini, berarti ini adalah 세탁소. Jawabnya nomor 3 세탁소. 미용실 adalah salon, 편의점 adalah toko 24 jam, supermarket ada supermarket. Untuk gambar ketiga adalah gambar payung. Payung adalah usan, nomor 2. 이불 adalah selimut, 열쇠 adalah kunci, 가방 adalah tas. Berikut ini adalah soal mengenai percakapan. Isilah bagian yang kosong dengan kosakata yang tepat. Jawablah pertanyaan sambil mengingat pelajaran yang sudah dipelajari. Nomor 4. 빈간에 들어갈 가장 알맞은
것을 고르십시오. Pilihlah kosakata yang tepat. Pilihlah kata yang tepat, yang paling tepat untuk dimasukkan pada bagian yang kosong. Nomor 4, yogika imnika di sini ne samusir imnida ya ruang kantor berarti yang ini adalah samusir. Yogika samusir imnika berarti yogika odi imnika ini menanyakan tempat. Berarti odi, yogika odi imnika. Oke, untuk nomor 5, jogi yeyo di situ Nah, 가족 사진이에요. foto keluarga. 저게 뭐예요? di situ apa di situ? 가족 사진이에요. Di situ adalah foto keluarga. Oke, lanjut. 확장 연습 atau latihan tambahan. Nomor 1 sampai 3. 다음 그림을 보고 알맞은 단어를 고르십시오. Lihatlah gambar berikut. Carilah kata yang tepat. 고르십시오. Carilah 단어를 atau kata almacun yang tepat. Pilihlah jawaban yang tepat sesuai gambar. Ini gambar siktang. Berarti siktang yo. Ini mudah ya teman-teman. Kalau mata adalah mat, setakso adalah laundry, samusil adalah ruang kantor. Ini gambar pasar. Pasar berarti sijang yo. Kalau wajangsir adalah toilet, kisuksa adalah asrama, samusil adalah kantor lagi. Ini gambar paspor. Yulseyo atau kunci, kabangyo adalah tas, begeyo adalah bantal, yokonyo adalah paspor. Nomor 4 sampai 5, 빙견에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah isian yang tepat. Pilihlah isian yang paling tepat untuk yang kosong. Nah, 기숙사예요. 1. 저기가 어디예요? Nah, 기숙사예요. Nah, ini paling tepat ya teman-teman untuk nomor 1. Iremi moyo ini enggak benar atau namanya siapa? Otika 기숙사예요. Asramanya ada di mana? Ono nara saramiyo atau dari negara mana? Yang paling tepat nomor 1. Untuk nomor 5, IG yeyo apakah ini? Kabang yo ini adalah tas. Berarti untuk kalau tanya ini berarti muo atau muot. IG muo yeyo atau ini adalah apa? Dan nomor 1 untuk yang paling tepat. Oke, lanjut. Oke. Nah, ternyata udah selesai ya teman-teman. Nah, untuk bab ke-7 sekian dulu dari saya. Nanti teman-teman kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti sebisanya insya Allah akan saya jawab. Untuk materi-materi berikutnya akan segera saya upload untuk melengkapi materi EPS Topik Textbook 2015. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempelajari textbook EPS Topik Korea 2015 edisi revisi.
Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong 친구들.